Halo guys, di video kali ini saya akan kembali mereview sebuah casing MATX low budget yang kere hore. Harganya cuma 200 ribuan aja dan bentuknya cukup oke. Dari brand yang mungkin agak awam atau agak asing ya di dunia perpisian, yakni Inforce. Namanya adalah Inforce Eternal dan untuk detail spesifikasinya bisa kita lihat di bagian low. Nggak ada detail spesifikasinya guys, di sini cuma ada karton size dan product size, plus ada dua opsi warna, yakni Eternal Yin yang black, Eternal Yang yang white. Oke, jadi langsung aja sekarang kita unboxing dan kita review casing yang satu ini. Jadi ini dia Inforce Eternal yang white namanya Eternal yang black namanya Eternal Yin. Konsepnya bagus tapi agak ribet ya. Anyway, ini adalah sebuah casing yang ukurannya cukup compact baik secara tinggi maupun panjang ke depannya dan mengusung desain dual tempered glass dengan power supply di bottom. Untuk membuka side cover tempered glassnya masih pakai cara jadul dengan 4 thumb screw terekspos di bagian sampingnya ini ya. Dan kita akan mendapatkan sebuah tempered glass yang tebalnya standar, nggak ada frame besi di pinggir-pinggirnya dan juga nggak ada karet ganjalan apapun. Jadi antara kaca tempered glass dengan frame casingnya akan langsung beradu. Ini salah satu minus detail. Kemudian untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat guys, ini udah benar-benar cukup compact ya. Pas-pasan untuk sebuah casing MATX standar berukuran 24x24. Seperti biasa, karena memang di bagian samping motherboardnya ini nggak ada dudukan atau slot untuk fan. Jadi untuk airflow casing ini, intake-nya dia mengandalkan dari bagian bawah atau bisa dari bagian atas yang dibalik posisinya untuk nyedot hawa dari atas. Tapi saya rasa kurang maksimal, seharusnya dari bawah sini ya. Jadi di bawah ini ada dudukan fan 12 cm x 2 yang bisa kalian pasang untuk intake. Bagusnya sih di casing ini nggak seperti casing-casing low budget kebanyakan ya. Di bagian cover power supply-nya ini ada lubang-lubang untuk jalur hawa atau airflow fresh dari luar ke dalam untuk disedot fan yang dipasang di atas ini. Jadi dia ada lubang di sisi samping kiri maupun samping kanan, dia ada dua lubang. Sedangkan bagian depannya ini buntu ya, karena dia memang dipakai untuk front input output yang ada tombol reset, power, tombol LED juga, LED indikator, kemudian USB dual front, jack 3,5 mili untuk mic dan aux, plus USB 3 front, ada satu. Cukup lengkap, posisinya di depan, jadi bukan di samping, karena di samping memang dipakai buat full airflow, supaya bisa menyedot hawa fresh air dari luar ya. Bagus sih desainnya, jadi airflow-nya cukup oke lah untuk casing yang satu ini. Di atas dia ada dudukan atau slot fan 12 cm x 2 juga yang bisa kita pasangin IO, mungkin nggak tahu, nanti akan saya coba saya pasangkan IO water cooling ya di atas ini, nanti kita lihat sama-sama apakah bisa terpasang atau bakalan kelihatan sumpek dan mungkin bisa bertabrakan dengan heatsink RAM atau mungkin heatsink VRM, karena memang bagian plafon ini clearance-nya sangat tipis guys. Kemudian bagian belakangnya ini juga ada dudukan untuk fan 12 cm yang bisa digeser-geser, nice, dan dia juga punya 5 slot. Nah, bagusnya di casing ini dia punya 5 slot PCI expansion, jadi agak ada sedikit ruang ya untuk bagian bawah VGA card. Jadi kalau kalian menginstall VGA card masih bisa dipasang fan 12 cm, nggak bertabrakan, karena ini slotnya 5. Biasanya yang slotnya 5 gini clearance-nya agak lumayan daripada yang slot PCI expansion-nya cuma 4. Dan ini yang bunyi kresek-kresek ini juga adalah plastik yang berisi baut set untuk merakit ya, yang bahkan dia sudah include baut panjang untuk memasang fan intake di atas cover power supply. Nice, berarti lengkap. Cuma ini saya lihat lagi kok ini nggak ada baut untuk kuncian PCI expansion-nya ya. Harusnya di sini ada guys, antara thumb screw atau baut biasa. Tapi ini nggak kepasang, atau mungkin nanti kita disuruh memasang sendiri. Ya, whatever lah. Di sisi kabel manajemen, ini cara membukanya juga masih pakai model jadul dengan dua baut thumb screw di bagian belakang.
agak susah tadi membukanya, harus pakai obeng. Dan ini kita dapetin side cover area cable management yang berbahan plat sangat tipis. Wajar untuk sebuah casing low budget, harganya sudah murah, kita nggak bisa minta lebih. Terutama untuk area cable management ini ya, ini nggak terlalu luas, kalian bisa lihat dari sisi bagian belakang ini, paling cuman ada 1 jari atau 1 senti lebih dikit lah. Ini cukup oke sih, tapi banyak semacam cantolan-cantolan untuk mengaitkan kabel ya. Jadi untuk meluruskan kabel-kabel kalian. Di bagian depan ini pun masih ada sedikit got kecil yang biasanya bisa kita pakai untuk memasukkan kabel 24 pin ATX yang memang paling tebel. Jadi harus masuk ke sini. Kalau lewat tengah kayaknya bakalan kegencet side covernya. Tapi bagusnya sih casing ini juga banyak lubang untuk ke area cable management ini, baik di atas, di samping maupun di bawah. Terus ini juga ada dudukan untuk storage guys di belakang. Di tempat yang sesempit ini masih dipasangin dudukan storage 2,5 inci untuk bisa kita pasang di belakang motherboard ini. Di bawahnya pun juga ada dudukan storage, tapi nggak ada drive atau storage bay-nya ya. Ini kalian bisa lihat polos. Jadi untuk hard disk ataupun SSD yang mau kalian pasang, langsung kalian baut di bagian dasar casing ini. Ngebautnya dari bagian bawah nih. Sekalian kita bahas ya, bagian bawah casing ini dia ada 4 kaki-kaki berbahan plastik yang sayang sekali nggak dilapisin karet anti slip ataupun EVA foam. Jadi casing ini bakalan agak licin kalau ditaruh di tempat yang licin. Ya tentu saja. Untuk di bagian belakang ini ada lubang untuk jalur hawa intake power supply, tapi nggak dikasih mesh filter. Ya it's okay lah, kita juga bisa beli sendiri magnetic mesh filter untuk menutup, karena kalau enggak nanti debunya bakalan kesedot masuk ke power supply semua. Untuk kabelnya ini anehnya kenapa warnanya hitam ya, kenapa nggak diputihin sekalian, karena casingnya putih tapi kabel untuk front panelnya warnanya hitam guys. Ini standar semua, ada USB 3, front USB, front audio, dan beberapa tombol plus LED indikator. Paling enggak ini semuanya full flat cable, warnanya hitam polos, nggak berwarna-warni, jadi menurut saya masih bisa dimaklumi lah. Walaupun warnanya nggak putih, dan ini dia juga ngikatnya pakai karet gelang. Mungkin supaya go green. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Nggak ada lagi yang bisa dibahas di casing murah yang satu ini. Saya sudah beberapa kali mereview casing murah yang bentuknya mirip-mirip seperti ini dan harganya juga nggak jauh-jauh berbeda. Tapi baru kali ini yang saya menemukan di bagian cover power supply-nya ini ada lubang hawa untuk airflow di kedua sisinya. Jadi soal airflow intake, casing ini bisa dibilang yang terbagus di harga dan kelas bentuk seperti ini ya. Walaupun mungkin kalau kalian cari minusnya ya jelas, bahannya dia sangat tipis dan detailnya juga banyak yang kurang bagus. Tapi paling enggak harganya murah, itu aja sih. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing Inforce Eternal Young dari saya kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.